Tangnya ibu, ya ibu, aku Abi ibu. Terus nanti kan dia barangkali pengikut anak dia. Aku Abi ibu, ya ibu. Pesta rakyat termasuk makan gratis itu katanya Bapak sudah sempat melarang. saya tidak. Sebenarnya ini juga yang memang menjadi bingung kami. Assalamualaikum, salam dunia. Izin mengomentari komentar dari saudara kita dari Sabarisan 70 yang mengomentari Viti dari seorang netizen yang membahas masalah insiden yang terjadi di pesta rakyat di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para netizen yang budiman, terkhususnya untuk warga Jawa Barat. Nah, kita membahas tentang Kang Deddy Mulyadi ya, yang sedang terkena musibah. Yang kemarin-kemarin fitnahan terus, ini ada musibah lagi, pernikahan dari anaknya mendapatkan tragedi, menimbulkan korban jiwa ya. Makan gratis sih katanya. Oke, jangan lupa untuk like-nya dulu dan bisa berkomentar di bawah. Langsung saja kita let's go. Tangis anak dan menantu KDM sungkem ke orang tua korban makan gratis di pernikahannya. Kita play saja. Terus nanti kan dia barangkali pengikut anak dia. Aku Abi ibu, ya ibu. Pesta rakyat Termasuk makan gratis itu katanya Bapak sudah sempat melarang. saya tidak. Sebenarnya ini juga yang memang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari siapa? Oh, jadi maksudnya pihak dari anak dari KDM sendiri tidak bilang itu pesta rakyat ya, tapi pernikahan gitu kan? Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Artinya hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat, kalau pesta itu konotasi yang berbeda daripada kata hiburan. Setiap progres yang akan dilakukan ketika hari pernikahan, semua meeting yang dilakukan, saya beserta istri saya selalu hadir. Karena saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada rapat yang berjalan dan juga ada notulensi yang beredar. Dan yang mengedarkan, jujur kami berdua tidak mengetahui akan rapat yang terjadi. Jadi acara sebenarnya pada saat itu apa sih betul? Jadi acara yang sebenarnya dari tadi yang dibilangnya porsi makanan yang belum keluar. Dan kami ingin masyarakat kalaupun ada yang mau makan silakan datang. Tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Oh, makan gratis gitu ya. Itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan. Kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan. Tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu, katanya ada makan gratis. Oh, Ibu bohong. Nah, saya memfasilitasi itu tapi tidak mengumumkan sama sekali. Jadi banyak yang menyalahkan dari pihak keluarga Kang Deddy Mulyadi ya, terusnya anaknya ini. Akan tetapi gini teman-teman ya, yang namanya nasib siapa yang tahu, oke? Banyak teman-teman tahu di media sosial itu bagi sembako saja menimbulkan korban jiwa. Demo menimbulkan korban jiwa. Bahkan orang naik haji, tawaf itu juga bisa menimbulkan korban jiwa karena memang berkerumun dan berdesak-desakan, iya kan? Nah, itu namanya nasib. Nggak ada masa hiburan rakyat atau pernikahan lah, pesta rakyat lah, masa ada yang berharap ada korban, kan ya nggak mungkin. Banyak itu yang menyalahkan dari pihak keluarga KDM.
Tragedi pesta rakyat Garut, tragedi di pernikahan keluarga Deddy Mulyadi. Dari dulu juga begitu, manusia di negara ini urusan gratis pun rebutan. Nggak kondusif, mentingin perut daripada resiko diri. Iya sih, kalau saling sabar sebenarnya nggak bakalan kejadian. Iya, banyak sekali kejadian seperti itu, rebutan akhirnya keinjek-injek. Di konser pun banyak yang seperti itu, tragedi-tragedi korban yang terinjak-injak karena berdesakan itu ya. Itu nggak bisa, kalau pihak keluarga nggak bisa disalahin. Dan yang kemarin sudah diklarifikasi atau gimana, maksudnya Kang Deddy Mulyadi bertanggung jawab sepenuhnya, iya kan? Teman-teman pasti sudah banyak yang nonton itu. Oke, ngapain minta maaf, itu mah kerasukan ya, kerakusan ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Malah baik kan pihak keluarga dari Kang Deddy itu minta maaf ke pihak korban. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, salam dunia. Izin mengomentari komentar dari saudara kita dari Sabarisan 70 yang mengomentari Viti ya, Viti dari seorang netizen yang membahas masalah insiden yang terjadi di pesta rakyat di Garut. Komentarnya seperti ini: berani nggak aktivis atau LSM Garut gugat dan laporkan penyelenggara? Dan di sini izinkan saya mengomentari komentar ini dan juga statement atau opini dari saudara kita yang membuat VT yang membahas masalah pesta rakyat di Garut yang menimbulkan korban jiwa. Yang pertama, ketika ada usulan dari masyarakat, dari perkelompok atau perorangan yang menantang aktivis atau LSM Garut atau kelompok-kelompok masyarakat untuk menggugat dan laporkan penyelenggara, untuk saya pribadi selaku masyarakat Jawa Barat, orang Bandung, yang dimana 70-80% darah saya darah Garut, menyikapi ini saya sangat-sangat setuju saja, tetapi jangan terlalu diperlebay dan diperbuas. Kenapa? Karena begini, ketika ada kelompok, ada LSM, ada aktivis yang menggugatnya itu meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, maka itu saya sangat setuju. Meminta pertanggungjawabannya sampai di mana? Apakah si penyelenggara mau mempertanggungjawabkan acara tersebut, mau bertanggung jawab kepada pihak korban dan juga keluarga korban? Ketika itu dilakukan, ya sudah. Ya sudah. Kenapa saya bilang harusnya sudah ya, harusnya, karena kan memang itu niatnya untuk menghibur masyarakat juga, karena itu melangsungkan pernikahan, berbagi kebahagiaan sih sebenarnya. Tapi kan ada insiden yang tidak diinginkan. Apakah seperti itu bisa dibilang pelanggaran atau gimana teman-teman ya? Harusnya. Emang harus gimana lagi? Emang mau diusut dipenjarakan gitu maksudnya? Ya enggak juga lah. Bilang ya sudah, karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Nah, betul. Jangankan untuk hal-hal pesta rakyat seperti ini. Kan enggak niat jelek. Yang pertama, demo. Apakah setiap orang yang berdemo menginginkan ada korban? Nah, menginginkan ada kerusuhan dan kerusakan? Betul tuh. Tidak ada. Pasti tidak ada. Tetapi ketika berjalannya demo, mungkin ada beberapa provokator, ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi, yang menyulut harus ribut, harus menjadi anarkis, lalu terjadinya korban. Kira-kira siapa yang akan disalahkan? Kan harusnya semua pihak bertanggung jawab. Pendemonya, terus juga aparat penegak hukum, semuanya harus terlibat, bertanggung jawab. Iya. Jadi tidak bisa menyudutkan satu pihak saja. Jadi bertanggung jawab itu bukan terus dilaporkan, terus dipenjara gitu. Ya nggak mungkin. Sanksinya tanggung jawab dengan si korbannya, oke. Iya kan? Tapi kalau untuk sampai ke ranah hukum itu aneh banget ya. Aneh karena itu faktor yang tidak disengaja. Karena itu memang terjadi seperti itu ya. Seperti takdir aja kan? Betul tidak? Yang berikutnya, contoh kedua, perlombaan-perlombaan di HUT RI. Kita tahu sendiri, sudah sering kita mendengar adanya korban jiwa di acara penyelenggaraan HUT RI. Biasanya itu di acara lomba panjat pinang.
ada orang yang terjatuh di ketinggian sampai lumpuh, sampai meninggal. Pertanyaannya, apakah panitia akan diusut? Harus dilaporkan? Padahal yang saya tahu, sebatas panitia penyelenggara HUT RI seperti itu, ya sewajarnya, semaksimalnya ya seperti itu. Betul tidak? Keamanan yang disiapkan ya sewajarnya, semampunya, tidak berlebihan. Ya, mungkin sekali lagi ketika terjadinya insiden atau permasalahan di acara tersebut, itu yang pertama balik lagi yaitu suratan takdir. Yang jelas semua orang penyelenggara, pihak-pihak yang terkait, panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kesalahan, meminimalisir insiden yang tidak diinginkan. Itu sudah jelas pasti. Karena acara-acara seperti ini, baik HUT RI, baik demo ataupun pesta rakyat, itu bukan acara ajang pencarian korban yang wajib adanya korban. Tidak. Nggak ada. Tetapi ketika memang acara itu diselenggarakan, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lalu adanya korban jiwa, maka kita jangan pernah menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak. Ya, semuanya harus introspeksi diri dan semuanya harus bertanggung jawab. Adapun dari pertanggungjawaban yang kita pertanyakan, pertanggungjawaban dari pihak mana yang lebih besar? Nah, itu baru bijaksana. Betul. Misalkan dalam kejadian di Garut ini, penyelenggara lalai, keamanan lalai, bahkan dari pihak keamanan sendiri korban menjadi korban. Maka ketika ada penanggung jawab dari pihak penyelenggara siapapun itu, lalu berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya ini, lalu diterima oleh pihak korban, maka selesai. Iya, harusnya tidak harus berlebihan, tidak harus sampai apa yang dikatakan oleh netizen yang membuat Viti ini, yang membuat adanya komentar seperti ini sampai harus bupatinya mundur, wakil bupatinya mundur, punten Kang, Akang terlalu berlebihan. Gini ya. Ini teman-teman ya, lihat tweetnya ya. Berani nggak aktivis atau LSM Garut gugat dan laporkan penyelenggara? Berani nggak? Ini seperti nantangin atau adu domba sih ya. Ini kayak ditunggangin sih ini. Bener kan? Ini ditunggangin teman-teman ya. Ini wah kebenaran ini ada masalah. Jadi ya kayak gini. Berani nggak aktivis SLM Garut gugat dan laporkan? Ini saya kira ini adalah adu domba sih. Biar mana saja ya. Oke, kita lanjut. Ya, karena Akang berstatement kegagalan seorang pejabat daerah di mana banyak sekali rakyatnya yang kelaparan. Gara-gara hanya sepiring nasi mereka harus berebut dan sampai harus meninggal. Dan itu menurut saya statement yang terlalu berlebihan. Karena untuk masalah kelaparan tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang sekarang. Bahkan pejabat yang sekarang mungkin menjabatnya baru beberapa bulan. Kenapa tidak dipertanyakan kepada para pejabat yang dulu sudah menjabat bertahun-tahun? Yang dimana kelaparan itu dibiarkan. Ya, sudah mah kelaparannya dibiarkan, bantuan dari pemerintahnya tidak ada, korbannya banyak. Mungkin korban yang banyak itu tidak terekspos. Orang yang kelaparan di Garut, yang sampai sakit, mungkin sampai meninggal gara-gara kurang gizi, gara-gara kelaparan, tidak terekspos, gara-gara dilakukan oleh para pejabat-pejabat terdahulu yang serakah. Jadi jangan gara-gara adanya acara pesta rakyat yang dilakukan oleh para pejabat, lalu menimbulkan korban, tetapi menyudutkan salah satu pihak. Ya, jangan. Iya sih. Kenapa ketika ada korban itu harus dispesialkan, rakyat harus dispesialkan. Padahal kita tahu sendiri, banyak rakyat juga yang tidak sadar aturan. Ya, disuruh ngantri tidak mau. Dibuatkan aturan untuk antrian tidak mau, pada nyelonong, pada tidak sabar. Ya, saya kira sih memang korban sendiri ya nggak mau jadi korban ya teman-teman ya. Pihak keluarga korban atau rakyat yang waktu itu di situ, warga yang mendatangi pesta rakyat itu mungkin ya nggak mau ada insiden ya. Dan pihak penyelenggara juga nggak mau ada insiden. Sepertinya seperti itu, nggak ada. Sebenarnya harusnya nggak ada yang disudutkan juga. Tapi kan pihak penyelenggara sudah bertanggung jawab penuh. Teman-teman sudah nonton lah itu, kita
teruskan aja. Ketika rakyatnya tidak sabar, nyelonong, melanggar antrian, apakah yang diselenggarakan harus penyelenggara? Kan tidak juga. Jadi ketika kita menanggapi permasalahan ini, kita harus bisa menakar kesalahannya berapa persen dari pihak A, kesalahannya berapa persen dari pihak B, dan berapa persen dari pihak C. Kesalahan mana yang paling terbesar, dan itu harus bertanggung jawab. Bagaimana cara pertanggungjawabannya? Ketika bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan memberikan santunan, dengan bertanggung jawab. Contoh apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, bertanggung jawab penuh atas keluarga yang ditinggalkan. Ketika mereka punya anak, maka anaknya akan disekolahkan sampai jenjang kuliah. Benar itu. Kehidupan keluarganya ketika yang meninggal suaminya, maka kehidupan keluarganya akan dijamin oleh keluarga pejabat, atau oleh Gubernur Jawa Barat, atau oleh Bupati Garut. Apakah itu tidak cukup? Menurut saya itu cukup. Karena sekali lagi, yang namanya kegiatan-kegiatan seperti ini, lalu adanya insiden, itu yang harus kita kedepankan. Inilah mungkin yang disebut takdir Tuhan. Karena ajang-ajang seperti ini, acara-acara seperti ini, pesta rakyat, HUT RI, demo, dan sebagainya, itu tujuannya sama sekali tidak ada untuk pencarian korban. Tidak ada. Betul. Siapa yang mau adanya acara demo, ada acara HUT RI, ada acara pesta rakyat, ada acara ulang tahun suatu daerah, lalu wajib hukumnya harus ada korban jiwa? Kan tidak ada yang mau, Kang. Ya. Logikanya jadi kita harus berpikir bijaksana. Jangan mengumbar kebencian karena wah ini mampang mumpung nih, ada kesalahan dari pejabat A, pejabat B. Kita serang lewat kesalahan seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Itu tidak dewasa. Itu tidak akan membuat. Ya memang banyak sekali sih musuh dari Kang Deddy Mulyadi ini yang berusaha menjatuhkan, dan ternyata ada momen yang seperti ini ya pasti ditunggangi lah lewat komentar, lewat viti-viti, lewat video, buzzer menyerang, iya kan? Seperti itulah kira-kira. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Menurut kalian gimana tentang kejadian ini, peristiwa tragedi di Garut ini? Tolong bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, sehat-sehat kalian, lancar rezekinya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.